Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, nikmat besar yang Allah anugerahkan pada kita malam hari ini, di malam 16 Ramadan, bisa berjumpa lagi di channel Rumaiso TV dan medsos Rumaiso yang lainnya, serta Radio Darussolihin. Para pendengar, para pemirsa yang menyaksikan dan mendengar kajian malam hari ini, mudah-mudahan semuanya terus sehat dan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan. Terutama kami menyapa adik-adik remaja yang berusia SMP, SMA, yang saat ini semangat terus untuk belajar agama, thalabul ilmi. Mudah-mudahan terus semangat untuk raih ilmu, karena kita menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahad, yaitu menuntut ilmu itu dari buayan orang tua kita, dari ibu kita, gendongan ibu kita, sampai nanti masuk ke liang lahat. Artinya kita butuh setiap waktu untuk menuntut ilmu. Nah, kali ini adik-adik remaja sekalian dan para pemirsa yang mendengarkan kajian kami pada malam hari ini, siapkan pertanyaan Anda. Nanti bisa ketikkan, kalau yang di YouTube nanti kami prioritaskan, ketikkan langsung pertanyaannya, nanti kami bacakan. Yang mau bertanya langsung juga bisa menggunakan aplikasi telepon. Siapkan telepon Anda, hubungi seperti biasa di nomor Radio Darussolihin di 0812 281 85131. 0812 281 85131. Lihat di layar Rumaiso TV ini, ada di bagian judul bawahnya ada nomor telepon, ada nomor WA. Namun WA ini paling pending, kami baru bisa menjawabnya besok pagi. Sekarang bisa bertanya lewat telepon langsung, kami prioritaskan waktu kita nanti sekitar 20-30 menit untuk materi, setelah itu tanya jawab, ya sekitar 15 menit. Baik, kali ini kita akan melihat ya pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang syubhat. Kemarin adik-adik remaja dan pemirsa sekalian sudah mendengar istilah bid'ah. Bid'ah itu amalan yang tidak ada tuntunan, tidak ada dasar, suatu yang baru, ya, baru dalam masalah agama, tidak ada dasar atau tidak ada dalilnya. Sekarang kita kenal istilah lagi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu syubhat. Syubhat itu apa? Nah, kita pahami nih dalam hadis Arba'in nomor 6. Hadisnya dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya halal itu bayyin, jelas. Jadi tidak ada kesamaran lagi. Yang halal itu jelas. Begitu pula yang haram juga bayyin, jelas. Wa bainahuma, antara yang halal dan haram itu ada mutasyabihat, perkara yang masih samar. Ya, ada mutasyabihat, perkara yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang itu tidak mengetahui hal ini. Ya, dia kata Nabi SAW, katsir, ya, katsir minan nas, kebanyakan manusia. Lalu kata Nabi SAW, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, perkara yang masih samar, sungguh dia telah memelihara atau dia menjaga agama dan kehormatannya. Agamanya selamat, kehormatannya juga selamat. Terus, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka akan terjatuh pada yang haram. Terus Nabi SAW memberikan permisalan. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi. Seperti seorang penggembala
yang menggembalakan di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ini kan, ini ada yang bawa, misalnya dia penggembala hewan ya. Ini ada batasan nih. Dia dekat-dekat terus. Dia bawa hewan ini dekat tanah ini nih. Padahal ini tidak boleh masuk. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kan masih bisa punya peluang itu ke sana. Langgar ini. Kalau dia menjauh, dia selamat itu. Namun kalau dia dekat, sudahlah nggak apa-apa. Dekat lagi, sudah nggak apa-apa. Dekat lagi, nah bisa terjatuh nih, terjerumus. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Itu makanya tadi Nabi sebut, siapa yang terjatuh dalam syubhat, dia terjatuh dalam yang haram. Dimisalkan tadi seperti seorang penggembala mengembalakan hewannya haulal hima, dekat dengan tanah batasan, yushiku ayyarta'a fihi. Yushiku ayyaqa'a fihi. Lama kelamaan dia bisa masuk di area batasan tadi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingat, setiap pemilik itu punya tanah batasan. Ya kan? Ada yang punya tanah, punya itu batasan yang dia tetapkan nih. Wa inna himallahi maharimu. Ingat batasan Allah itu. Ya, ala wa inna himallahi maharimu, batasan Allah itu larangan-larangannya yang Allah itu haramkan. Nabi SAW menjelaskan, ini mantap sekali ini ya, pemahaman yang bagus supaya tidak dekati yang syubhat tadi. Itu jadi batasan nih, batasan ini jangan dilewati, maka jangan coba-coba. Kalau belum jelas halal haramnya jangan coba-coba, nanti kena syubhat. Dari sini kita sudah mengetahui nanti pengertian syubhat, nanti akan kita jelaskan. Lalu disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Kan kemarin kita sudah sebut di hadis sebelumnya ya, 2 hari yang lalu, yaitu ada nutfah, alaqah, mudghah. Summa yakunu nutfatan, summa yakunu nutfatan misla zalik, summa yakunu mudghatan misla zalik, summa yakunu alaqatan misla zalik, summa yakunu alaqatan misla zalik, summa yakunu mudghatan misla zalik. Disebutkan nutfah, ya, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Nutfah itu campuran air mani, kemudian alaqah, ya, itu segumpal darah, kemudian mudghah ini yang kita bahas segumpal daging. Nah, di sini diingatkan oleh Nabi, ingat, inna fil jasadi mudghah. Ya, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Namun kita bukan bahas mudghah pas saat penciptaan ya, yang di hadis keempat ya, bukan. Idza shalahat salahal jasadu kulluh. Jika gumpalan daging, segumpal daging tadi itu baik, maka jasad seluruhnya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging tadi itu rusak, jelek, maka seluruh anggota badan juga akan ikut jelek. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, segumpal daging tadi yang dimaksudkan adalah al-qalbu, jantung. Atau kita sebut dengan hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan wa akhwat sekalian, para pendengar, adik-adik remaja maupun orang tua juga yang menemani adik-adik remaja untuk mendengarkan malam hari ini. Hadis ini pelajaran pentingnya luar biasa. Kesimpulannya secara singkat kita akan gali di sini, ada faedah dari hadis dan ada kaidah dari hadis. Yang jelas apa itu syubhat? Sudah jelas itu dari hadis tadi apa itu syubhat? Syubhat itu artinya suatu yang masih samar, tidak jelas halal dan haram. Karena tadi disebutkan kan, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang belum jelas, yang masih samar itu namanya syubhat. Ya, yang belum jelas itu namanya sekali lagi syubhat.
Faedah dari hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, kita diperintahkan memperhatikan, kita diperintahkan perhatian pada hati. Karena baiknya hati berarti baiknya anggota badan. Saya ulang ya, kita diperintahkan perhatian pada hati. Ingat, baiknya hati itu baiknya anggota badan kita juga. Bahkan para ulama ada yang mengatakan pemimpin seluruh anggota badan ini hati kita nih. Artinya dari sini ini baik, maka seluruh nanti akan ikut baik. Nanti akan kita lihat dalam kaidah dari hadis ini. Jadi yang intinya kita butuh perhatian pada hati. Ustadz, apa yang dimaksud dengan perhatian pada hati? Hati ini yang ada adalah pada hati kita itu masalah keyakinan dan amalan-amalan hati. Dan ini ada seputar nanti masalah keimanan itu. Maka amalan hati di sini berputar tentang masalah iman. Tawakalnya bagaimana, kepasrahannya kepada Allah seperti apa, rasa harapnya bagaimana, rasa takutnya seperti apa. Nah itu. Ini yang ada dalam amalan hati. Kalau kita perhatian seperti itu, maka anggota lainnya juga akan ikut baik. Maka fokus dalam pelajari masalah iman, fokuslah dalam pelajari masalah akidah. Adik-adik kalau pelajari masalah iman, tentang rukun-rukun iman yang ada, itu akan membuat kita itu lebih mudah untuk melakukan aktivitas lainnya. Orang yang rasa yakinnya pada takdir itu kuat, hadapi musibah mudah. Orang yang keimanannya pada ketetapan Allah itu bagus, ya, sempurna, perfect, dia ketika dapat ujian, dia bisa gali hikmah di dalamnya. Kalau gagal, bisa segera move on. Kalau tidak mendapatkan hasil ujian seperti yang dia cita-citakan, dia inginkan, dia tahu yang terbaik yang Allah itu takdirkan untuknya. Lihat orang yang gimana itu kalau perasaannya akhirnya tidak galau seperti itu ya. Beda dengan orang yang galau kan ketika dihadapi ujian atau musibah kayak tadi kan. Akhirnya tidur sulit, makan pun sulit, mau pegang HP malas. Orang tua manggil untuk ya keperluan-keperluan pentingnya dia nggak mau. Karena dia dalam keadaan galau berat. Beda kalau dia punya keimanan yang kuat. Masalah takdir dia yakini. Ini baru saya jelaskan masalah takdir saja nih ya. Ini padahal keimanan itu begitu luas ya. Beda kalau dia itu keimanannya itu kuat di sini tetap masalah takdir. Dia terima, ridha. Ya sudah, kalau memang tidak dapat, ya sudah. Pasrahkan semua pada Allah. Layaknya dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada remaja seperti itu. Butuh dibina dalam masalah iman ini. Contoh nanti kalau mau adik-adik praktekkan itu ketika kita hadapi ujian terus kita tidak mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan. Kita mau tes sekolah, gagal untuk masuk sekolah yang kita cita-citakan. Kita ingin tes kerja, besok kalau masuk dunia kerja, gagal nih. Padahal saya itu pingin sekali masuk kerjaan ini, ingin bahagiakan orang tua saya. Allah yang tahu takdir terbaik untuk kita itu seperti apa. Ini contoh pengaruhnya. Hati pengaruh pada anggota badan itu. Sakitnya hati, rusaknya hati, galaunya hati, hati yang belum move on, pengaruh pada anggota badan dia sendiri. Dia jadi malas, ya jadi malas untuk beranjak dari tempat tidur. Ya maunya sendirian saya di dalam kamar, nggak mau ada yang bicara dengan dia gitu, dan seterusnya. Lalu yang kedua, faedah lagi yang bisa kita simpulkan, ada 3 macam hukum. Tadi yang Nabi SAW sebut halal itu jelas, ini berarti hukum yang pertama halal. Haram itu jelas, berarti hukum yang kedua itu haram. Syubhat juga ada. Maka dibagi menjadi 3 hukum ya. Halal, haram, dan syubhat. Ya, halal, haram, dan syubhat.
Terus faedah yang ketiga lagi, ada orang yang menjauhi syubhat. Jadi kalau kita belum tahu nih hukumnya ya, masih bingung nih, Pak Ustadz A bilang ini halal, Pak Ustadz B bilang ini haram. Saya tinggalkan aja lah. Maka kalau dia tinggalkannya syubhat ini, ia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Agamanya selamat, kehormatannya juga selamat. Terus faedah yang keempat lagi, ada yang mendekat pada syubhat. Ingat, kalau dekat-dekat pada syubhat, pelan-pelan akan terjatuh pada yang haram. Ya, pelan-pelan kita akan terjatuh pada yang apa? Haram. Seperti tadi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ini ada tanah batasan milik raja, milik pemiliknya di situ, ada yang punya. Kita bawa hewan yang kita gembalakan, kambing itu misalnya, domba gitu misalnya, pelan-pelan tuh kita biarkan dia. Sudah, oh gak apa-apa nih batasan kok belum kena. Lama-kelamaan kalau dekat terus terjerumus nih pada tanah batasan. Maka jangan dekat-dekat syubhat. Ya. Dan ini kaitannya dengan kaidah hadis yang kita sebut nanti di sini. Jangan dekat-dekat. Dan ada perkara-perkara haram kita disuruh bukan hanya jangan lakukan, namun juga jangan dekat-dekat. Seperti yang Allah itu jelaskan tentang masalah zina. Coba adik-adik perhatikan ini yang Allah itu firmankan dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina. Kalimatnya ingat ya, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Maksudnya apa? Lakukan kita tahu sudah nggak boleh, namun bukan hanya melakukan zina tidak boleh, namun mendekatinya, maka langkah-langkah menuju zina dicegah. Itulah yang disebut di sini yang kita simpulkan lagi di kaidah hadis, yaitu dari hadis ini kita simpulkan kaidah sadduz dzara'i ilal muharramat. Kita menutup segala jalan menuju yang haram. Jadi ini jalan yang haram dicegah. Dicegah jauh-jauh, bukan nanti mau dekat nanti baru dicegah, itu bukan, dari jauh-jauh. Maka disuruh menjauhi. Maka contoh tadi dalam zina ada namanya sadduz dzara'i, berarti segala perantara, segala jalan menuju zina dicegah. Nah, adik-adik yang para remaja ini sudah tahu nih gimana rusaknya pergaulan remaja saat ini. Mereka tidak tahu aturan-aturan kayak gini nih. Awalnya itu dari dekat-dekat dengan lawan jenis. Chattingan, DM-an dengan lawan jenis tanpa perlu. Stalking statusnya, ingin tahu laki-laki itu lebih jauh, ingin tahu perempuan itu lebih jauh, tanpa ada perlu di sini. Ya. Itu pelan-pelan nanti akan menjerumuskan pada sesuatu yang haram. Sampai nanti dia ingin kencan, ngedate bareng. Ya. Ingin berduaan, ingin makan malam bareng, dinner bareng. Awalnya kan dari itu dulu dicegah ini. Makanya dicegah dari yang menjauhi dulu. Disuruh menjauhi. Ya. Maka dekat-dekat nggak boleh. Disuruh jauh. Wala taqrabu. Ya, jangan dekat, ya berarti kita suruh jauh dari itu. Dan perbuatan yang haram kita tahu bersama. Pasti ada jalan-jalan menuju yang haram dulu. Sama seperti riba misalnya. Ya, ayah bunda di rumah, ya kalau dengar video ini juga, ya tahu itu. Ada yang dicegah dalam syariat kita. Riba haram. Namun ada maksud riba pokok itu ketika misalnya kita pinjamkan uang, kemudian ambil manfaat dari situ. Ada lagi perantaranya yang dikenal dengan riba fadl, cuma sekadar menukar saja emas dengan emas, namun kualitasnya berbeda, kita kasih timbangan yang berbeda. Padahal kalau emas itu dibarter dengan emas, syaratnya itu dua.
emas 24 karat ditukar dengan emas 18 karat, syaratnya dua. Mislan bimislin, ya dan biyadin. Timbangannya harus sama, timbangan atau takarannya harus sama, timbangan, takaran atau jumlah harus sama, dan cash. Ustaz, gimana kalau ya kita lebihkan tadi? Jadinya riba fadl. Riba karena kelebihan. Ini dicegah biar orang nanti tidak menyangka atau tidak nanti menganggap boleh, wah ini kalau karena beda jenis saja dilebihkan, oh berarti nggak masalah kalau kita pinjamkan uang 2 juta, kembalikan 2.200.000. Lebih juga nggak masalah dong. Karena yang itu tidak masalah. Jumlahnya tidak masalah, maka kalau saya pinjam uang juga demikian. Tidak masalah dong. Nah, dicegah. Riba fadl nggak boleh, riba nasiyah juga tidak boleh, riba qard tidak boleh. Riba karena kelebihan tidak boleh, maka riba karena penundaan tidak boleh. Riba karena utang piutang tidak boleh. Jadi contoh, syariat kita melakukan syahdu zara'i. Contoh lagi, kita dilarang datangi kubur orang soleh, nganggap doa lebih afdol di kubur orang soleh. Padahal kita berdoanya kepada Allah. Pernah ya, cucu dari Nabi SAW, Al-Hasan atau Al-Husain, ya, ketika itu lihat ada orang yang hadap kubur Nabi, kemudian dia berdoa situ, menghadap kubur. Dia masuk di suatu celah, kemudian bisa masuk di situ, kemudian berdoa di situ. Kemudian dia tegur, saya dengar bapak saya Ali memperingatkan, ya nggak boleh lakukan kayak begini. Padahal ya orang-orang dapat menilai yang tadi saya sebut, itu kan berdoa kepada Allah, apa salahnya? Saya tidak berbuat syirik dengan minta-minta pada orang soleh ini. Namun ingat, tadi syariat itu bukan hanya melarang meminta langsung pada orang soleh, namun hal yang mengantarkan. Kan bisa jadi ketika dia berdoa di situ, dia menganggap istimewa dan Allah takdirkan doa itu terkabul, maka besok dia datang lagi. Luar biasa ya doa di sini ya. Besoknya datang lagi, terus dilakukan, suatu saat dia bisa yakini bahwa saya Nabi SAW yang kabulkan doa, bukan Allah. Maka dicegah dari itu. Itu namanya saddu dzara'i. Syariat kita banyak kita temukan seperti ini. Termasuk dalam hadis yang kita bahas tentang masalah syubhat. Kenapa syubhat ditinggalkan? Karena saddu dzara'i. Kita mencegah, menutup jalan menuju hal yang haram. Kaidah yang lainnya lagi, al-wasail laha hukmul maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Kalau ini ada tujuannya ini haram, perantara menuju itu juga haram. Zina itu haram, perantara menuju yang haram ini juga dihukumi haram. Kemudian, faedah yang lainnya lagi adalah tentang masalah hati. Yang tadi kita sebut, hati atau jantung adalah pemimpin seluruh anggota badan. Artinya jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan ikut baik. Jika hati rusak, maka seluruh anggota badan akan ikut rusak. Jadi, kembali seperti saya sebutkan, masalah keyakinan ini terkait masalah hati kan. Kalau ini baik, maka seluruh anggota badan ikut baik karena hati ini adalah pemimpin. Namun jika hati ini rusak, akidah seorang itu rusak, amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut rusak. Awalnya dari memperbaiki iman, memperbaiki tauhid dulu. Maka adik-adik remaja, jangan lupa, kita bukan hanya mempelajari ibadah saja, benarnya sholat kita, puasa kita, bukan. Namun, jangan lupakan untuk mempelajari akidah, keimanan yang benar. Keimanan yang pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada kitab, pada hari akhir, pada takdir. Rukun iman yang 6 itu, ya, perlu kita berimannya secara global dan juga berimannya secara terperinci di situ. Kesimpulannya yang kita bahas tentang syubhat berarti syubhat intinya kita mesti jauhi, jangan dekat-dekat syubhat. Dan untuk memecahkan masalah syubhat ini sebenarnya kan tadi kebanyakan orang tidak tahu, berarti ada orang yang tahu.
syubhat ini bisa diatasi, halal dan haram yang belum jelas tadi bisa diatasi dengan cara apa? Mencari ilmu, menuntut ilmu alias belajar. Kalau bingung dalam suatu masalah, selain dia belajar, dia tanya pada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih berilmu daripadamu jika kamu tidak tahu. Jadi maka jangan jadi orang yang sok tahu. Dalam masalah agama kayak gitu, kita nggak bisa sembarangan bicara, nggak bisa. Katanya ini, katanya, oh nggak bisa katanya gitu. Ya. Ini perkataan yang berat, qaulan tsaqila, ya, yang diucapkan itu masalah ilmu agama itu pernyataan yang berat yang kita ungkapkan. Maka kalau sudah memahami hal ini, ya mudah-mudahan kita bisa menghindari setiap perkara syubhat dengan apa? Ilmu. Belajar dan terus belajar, jangan bosan untuk dalami ilmu agama. Baik, demikian yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan untuk tanya jawab. Masya Allah, ini sudah banyak sekali yang di YouTube ini. Baik, nanti kami persilakan juga lewat nomor telepon 0812-281-85131. Kami baca dulu di YouTube ya. Ustaz, kalau nonton kartun dan baca buku cerita kartun boleh atau tidak Ustaz? Kalau ada jalan yang lebih manfaat, lebih bagus kita cari yang lebih manfaat ya. Namun asalnya kalau menontonnya saja bukan yang buat, ini masih lebih ringan. Ya. Yang jelas tontonannya itu manfaat. Ya, monggo. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Nurfana Ustaz di Temanggung. Di? Temanggung. Temanggung. Temanggung Ustaz, Bogor. Oh, Bogor. Monggo. Ya, silakan. Ustaz, apakah saya boleh membayarkan zakat tabungan atas nama orang tua saya, Ustaz? Zakat tabungan apa itu? Orang tua saya kan, ibu saya nggak menjual, tapi ada uang sisa kerja pensiun dia itu sama saya kasih uang pensiun saya juga kurang lebih ada 30 juta, tapi itu dipegang orang tua saya di kampung. ATM-nya dibawa sama orang tua saya di sana dan beliau nggak bisa pakai ATM. Bolehkah saya membayarkan zakatnya tapi dari uang saya gitu? Dipotong dari tabungan orang tua atau dari ibu yang bayar? Saya yang bayar dari uang saya. Boleh nggak? Dengan izin orang tua baru dibolehkan. Izin orang tua saya dulu ya? Iya. Terus kalau misalnya diizinkan atas nama saya ya, saya yang bayar. Kan itu pajaknya 750.000. Bukan pajak apa, zakat. Zakatnya dia 2,5% tadi sudah dihitung ya? Ya. Ya, terus? Berarti zakatnya 750.000. Sedangkan misalnya saya sendiri itu punya tabungan sekitar 15 juta. Saya kan terkena 375. Nah itu 15 jutanya dikurangin dulu yang 750 apa nanti sendiri lagi Ustaz? Ibu bayar yang 15 juta dulu untuk ibu, baru kemudian bayarkan untuk orang tua sisa dari sudah bayar zakat tadi. Misalnya 2,5% dari 15 juta dulu ya. 375. Terus habis itu ibu bayarkan yang punya orang tua tadi 30 juta 2,5%-nya. Oke. Ya. Sudah Ustaz. Gitu aja, Taib. Allah ya, sudah Pak Ustaz. Baik, saya baca lagi lewat ini ada Laili ya. Ustaz, bagaimana hukum menyanyikan lagu kebangsaan ketika upacara? Apakah termasuk taat dan patuh pada pemerintah? Wah, ini agak rawan ini dibahas nih ya. Karena kita mau larang juga ya, ini masalah yang lain. Apa hukum menyanyikan lagu religi minal aidin wal faizin? Ya, baiknya cukup ucapkan selamat saja tanpa dilagukan. Karena mengucapkan tahniah selamat Idul Fitri atau semacamnya dengan ucapan-ucapan yang lainnya tanpa dilagukan itu sudah ini ya, sudah sah. Dan cukup seseorang itu mendoakan saja sudah dianggap sah untuk masalah mengucapkan selamat hari raya di sini. Baca liriknya saya tanpa musik, apakah juga termasuk haram? Dua hal tadi darurat saja ya, kalau tidak darurat nggak boleh. Terus dari Frizi, yang bisa membatalkan sholat ialah kentut.
bisa membatalkan sholat ialah kentut. Iya betul. Namun Ustadz, kentut yang seperti apa yang bisa membatalkan sholat itu Ustadz? Kentut yang ada suara, yakin keluar suara atau keluar bau. Kalau ada suara atau bau dan yakin itu suaranya dari bagian dubur itu berbunyi, maka sholatnya batal. Apakah boleh Ustadz memberikan makanan untuk teman anak tapi lewat GoFood? Boleh saja. Salah satu transaksi yang masalah dalam GoFood itu adalah memanfaatkan promonya, karena manfaatkan akad utang piutang yang kita berikan kepada GoFood. Karena kita tanam deposit di situ, itu adalah memberikan utang piutang. Maka kalau ini terjadi, maka kita memberikan manfaat dalam utang piutang ini, maka jadi riba di situ. Ya, terus dari Maulana, apa hukum selamatan sebelum akad nikah atau sebelum besanan yang biasa disebut tahlilan? Kalau baca surat tertentu tidak ada ya. Kalau sekadar syukuran, ya ada pengajian, ngundang kiai atau ustadz datang, kemudian makan-makan di situ dengan warga atau dengan keluarga, boleh-boleh saja. Yang penting tidak dikhususkan dengan surat-surat tertentu. Hukum stiker-stiker bergambar ustadz, apakah juga dihukumi sebagai gambar bernyawa dan bolehkah digunakan? Kalau saya sendiri kurang serak dengan itu, saya tidak pernah gunakan. Ustaz, yang apalagi yang bergambar ya, kalau cuma tulisan saja no problem, tidak masalah. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita berhaji tanpa mahram? Waktu itu belum paham jika harus dengan mahram. Waktu itu belum tahu harus dengan mahram. Kalau sudah terlanjur ya sudah, tobati saja. Namun kalau saya sendiri memilih pendapat tetap dengan mahram itu lebih aman. Walaupun sebagian ulama menganggap boleh berangkat tanpa mahram tadi, yang penting bersama dengan wanita-wanita yang amanat, asalkan ya wanita itu bisa menjaga dirinya, dan itu cuma dilakukan untuk haji yang wajib atau umroh yang wajib, yaitu haji yang pertama dan umroh yang pertama saja. Ada pendapat yang menyatakan seperti itu, wallahu a'lam. Terus dulu saat SMP saya diminta guru membaca Al-Waqiah tiap akan ujian. Hadis yang pernah dijelaskan oleh guru adalah hadis dhaif yang dipakai sebagai fadhail. Apakah amal tersebut tetap boleh dilakukan? Baiknya tidak, karena antum sendiri sudah tahu itu bermasalah hadisnya, dan memang tidak ada amalan khusus ketika mau ujian baca surat Al-Waqiah. Saat bolehkah menghadiri acara buka bersama yang di sana ada ikhtilat? Namun kita berusaha untuk memilih tempat sendiri sehingga memungkinkan tidak termasuk dalam ikhtilat tersebut serta tetap menjaga sholat. Ya kalau urgen saja, kalau tidak urgen ngapain gitu habiskan waktu. Apalagi kita luput dari sholat. Kalau sini masih bisa jaga sholat, alhamdulillah. Namun rata-rata yang penting kan buka bersama bareng teman atau dengan reunian, ya biasanya melupakan hal itu. Apakah termasuk sembelian syubhat membeli daging ayam potong dari pedagang yang kita kenal? Tidak, asalnya halal ya. Apalagi negeri muslim saat ini, kecuali kita berada di negeri kafir. Ustaz, saya adalah anak dari bapak dan ibu saya, dan kakak saya anak dari ibu saya dan bapak yang dulu. Ya, terus karena ibu saya dulu pernah menikah sebelumnya, lalu menikah lagi, bagaimana pembagian warisannya? Ini siapa yang meninggal dulu nih? Kalau yang meninggal ibu kandung, ya berarti nanti dari warisan dari ibu kandung nanti dia dapat. Kalau di sini dari ayah tiri, ya ini anak yang ini kan bukan anak langsung ya, maka belum tentu bisa dapat. Wallahu a'lam. Bolehkah seseorang memberi saya zakat fitrah? Saya pakai untuk zakat fitrah sendiri lagi karena saya uzur. Bisa saja dia tercukupi dengan zakat fitrah tadi, kemudian dia salurkan lagi zakat fitrah tersebut. Wallahu a'lam. Dari Mami Sakinah, Ustaz, apakah setelah sujud pertama sebelum berdiri tegak, apakah takbir lagi dengan mengangkat tangan atau tidak? Sebelum berdiri tegak, duduk mungkin ya, bertakbir lagi dengan mengangkat tangan. Bentar, sujud. Oh, sujud rakaat pertama mungkin ya. Turun sujud rakaat pertama, sujud kedua, mau bangkit ke rakaat kedua, Allahu Akbar, tidak angkat tangan. Kaidahnya begini. Setiap keadaan mau turun sujud, bangkit dari sujud, tidak mengangkat tangan. Ya, mau turun sujud, bangkit dari sujud tidak mengangkat tangan. Namun selain dari itu silakan angkat tangan. Mau turun ruku, angkat tangan. Bangkit dari ruku, angkat tangan. Bangkit dari tahiyat awal ke rakaat ketiga, angkat tangan.
Namun kalau dari rokaat pertama, yaitu sujud kedua, rokaat pertama ke rokaat kedua, karena bangkitnya dari sujud tidak angkat tangan. Saat bila mau mulai jualan online, apakah yang harus diperhatikan agar sesuai syar'i dan halal? Ini bentuknya apa dulu ya jualan online ya? Kita punya tawarkan barang sendiri, misalnya lewat story kita atau lewat IG kita, berarti melayani langsung. Itu sama seperti kita melayani di dunia nyata ya. Namun kita kan ada ketika sudah deal suruh transfer. Nah, kalau sudah transfer berarti sudah mengikat tuh. Ada juga bentuknya kita pakai marketplace. Ya, misalnya dengan Tokopedia, Shopee dan yang lainnya. Nah, itu punya hukum sendiri itu. Kayak marketplace ini menyediakan tempat untuk kita. Kamu silakan buka ya lapakmu di sini. Buka jualanmu di sini gitu. Kita bukan serahkan barang marketplace yang jual, namun kita yang jual sendiri kan. Maka ibaratnya kita jualan langsung dengan pelanggan. Cuma masalahnya uang itu akan ditahan dulu oleh marketplace sebelum nanti barang dikirim ke kita, sudah ini baru uang nanti belakangan akan ditransfer ke kita. Namun ketika kita sudah transfer uang ke marketplace tadi, kita sudah terikat itu. Sudah dianggap punya ya transaksi jual belinya itu jadi berpindah. Uang dari pembeli kepada penjual, ya penjual dianggap sudah menyerahkan barang pada pembeli walaupun nanti delay, masing-masing uang dan barang itu delay. Seperti ini tidak masalah. Terus Ustaz ingin bertanya, bagaimana kiat-kiat menjaga diri dari berbagai syubhat di lingkungan perkuliahan? Nah, syubhat tadi sudah saya jelaskan, halal haram ini bisa kita atasi kalau punya ilmu. Karena tadi kan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya, berarti ada yang tahu. Yang tahu dari mana? Punya ilmu agama. Maka perkuat ilmu agama untuk memecahkan, menyelesaikan syubhat-syubhat yang ada. Kalau kita punya kerancuan ini ya dalam berpikir, misalnya dapat dari dosennya kayak dari teman kayak ketika berada di kampus. Nah, itu bisa diatasi dengan ilmu kalau kita punya ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Ya, sudah kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.